Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Tiada ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam cukup berbahagia ini kecuali rasa syukur alhamdulillah, karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati udara gratis dan bisa melaksanakan puasa insyaallah tuntas sampai hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini catat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jajaran dan jamaahnya. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan sesuatu yang dikehendaki dan memilih sesuatu yang dikehendaki. Allah pilih Makkah dan Madinah sebagai tempat turunnya wahyu, sehingga tempat itu memiliki keistimewaan tersendiri. Itu Makkah Madinah. Allah pilih Ka'bah sebagai tempat kiblat umat muslim seluruh dunia ini. Kemanapun kita beribadah pasti menghadap kiblat, terutama dalam sholat. Kalau yang dalam perkara lain itu sunnah, berdoa menghadap kiblat sunnah, baca Quran menghadap kiblat sunnah, bahkan memotong hewan pun menghadap kiblat itu sunnah. Tidur kita menghadap kiblat dalam keadaan miring sunnah. Bahkan nanti saat saya dan Bapak Ibu sekalian dibaringkan di alam barzah juga disunahkan untuk dihadapkan kepada kiblat. Dan oleh karena itu Allah juga ciptakan 12 bulan itu, ada satu bulan yang paling istimewa dalam hitungan bulan itu yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Dan Syahrul Ramadan itu Syahrul Ramadan itu diturunkan di situ adalah Lailatul Qadar pada saat itu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang tahap diturunkannya Al-Qur'an itu. Pertama, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, itu Al-Qur'an. Kemudian tahap kedua dari Baitul Izzah ke langit yang pertama, lapisan pertama ke bumi ini. Baru setelah itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang berkenan dengan Quran itu pasti akan menjadi mulia. Malaikat Jibril itu kita sebut dengan Ruhul Amin. Diberikan kepadanya Al-Quran, dia menjadi panglimanya para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi yang terbaik di antara para nabi dan rasul. Itu karena Al-Quran juga. Umatnya kita juga diberikan Al-Quran, kan memang itu kitab kita yang terakhir. Dan kita menjadi umat yang terbaik ternyata. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dasar sumber dalilnya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diseru untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ramadan juga termasuk bulan yang dimuliakan itu juga karena di dalamnya juga diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kulit sapi itu Bapak Ibu sekalian, kalau dibuat sampul untuk Al-Quran, ini Al-Quran di depan saya ini, kita ngambil Quran itu pasti akan menggunakan adab yang baik dengan tangan kanan. Dan Quran itu nggak mungkin kita letakkan di atasnya majalah atau komik atau apa saja. Kita yakin itu, karena ini adalah satu-satunya kitab yang paling mulia dan paling orisinil dan bisa dibuktikan dan terjaga sampai hari kiamat itu adalah Al-Quran ini. Tapi ketika kulit sapi itu dijadikan untuk penanda sholat, jadikan beduk, tiap hari dipukulin orang.
Berarti ketika sesuatu itu bersanding dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Nah, bagaimana sekarang aplikasinya Bapak Ibu sekalian ini? Aplikasinya bagaimana? Ketika Ramadan datang ini ada 4 level. Pertama, dengan Quran ini kita berusaha belajar membacanya. Belajar membacanya, bagaimana membaca yang baik, dan tajwidnya itu kita belajar. Itu level yang paling rendah lah itu. Kita belajar Al-Quran ini. Bagaimana cara membacanya. Mungkin perasaan kita malu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin kita nggak perlu malu-malu Bapak Ibu sekalian. Malu itu kalau kita nyolong mangga tempat tetangga, itu baru malu. Nyolong rambutan baru malu. Tapi kalau belajar Quran, dan sekarang alhamdulillah ada semacam kayak TPQ Bapak Ibu sekalian, yang isinya di situ adalah orang-orang dewasa khusus yang memang masih baca Al-Qur'annya terbata-bata kan gitu. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan ini termasuk salah satu ibadah yang mulia juga kita tekankan di di bulan Ramadan ini. Imam Qatadah itu seminggu sekali dia khatam Quran. Imam Qatadah. Imam Syafi'i selama sebulan 60 kali. Kita kira-kira sudah khatam belum Pak selama 12 hari ini Bapak Ibu sekalian? Setidaknya kalau nggak khatam kita tadi sudah baca Quran belum Bapak Ibu sekalian? Habis subuh tadi sudah baca Quran belum? Habis kita buka puasa tadi, jangan-jangan kita juga sama sekali nggak baca Quran. Ngapa? Wes kelempokan betang ngejar ini. Udah kenyang, udah malas. Sehingga baca Quran itu kayaknya males betul. Tapi buka HP sampai nunggu Isya itu buka HP terus, jangan-jangan di antara kita itu. Di sini nggak ada Bapak Ibu ya, itu di sebelah sana kayaknya itu. Itu yang pertama. Kemudian naik lagi ke level yang kedua, membacanya dan berusaha untuk menghafalkannya. Jadi kita usahakan Pak, bukan berarti dilarang, usahakan kita menghafal Quran itu ketika kita sudah mampu membacanya dengan baik. Bisa mengerti huruf perbedaan antara ha dengan ha, antara sa dengan sya. Kan ada sih kadang-kadang orang mengucapkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida. Ternyata itu bukan syadida, itu hurufnya sadida, sin kecil. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang kasar kalau kita mengatakan qawlan syadida. Tapi kalau qawlan sadida pakai sin kecil, ucapkanlah perkataan yang lurus, perkataan yang lembut, perkataan yang tegas. Beda kan? Itu gara-gara salah huruf saja. Azan Pak, falaha yafluhu itu kan artinya menuju kemenangan atau menang toh. Tapi kalau falah itu sudah dikasih tasdid artinya petani loh itu Pak. Falahun itu artinya petani. Sehingga kalau azan hayya 'alal falah itu artinya ayo awak dendeng sawah itu Pak. Bukan ayo kita menuju kemenangan. Gara-gara sedikit dikasih tasdid itu. Makanya itu perlunya kita Pak belajar terus. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah belajar semualah, ya kan? Al-Quran itu. Kemudian tahap yang ketiga, level yang ketiga nih Pak, yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah ketika sudah tadi membaca, menghafalkannya, adalah kita mentadaburinya. Yang ketiga, merenungkan, memahami isi kandungan Al-Quran. Itu dia. Jadi kita ngerti bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai seluruh alam ini. Jadi ketika ada bacaan imam atau kita sendiri yang baca Pak, kita saling memahami isi kandungan itu, sehingga insya Allah pikiran-pikiran yang lain kita tidak akan terpikir. Meskipun itu tetap ada Pak, yakin Pak. Ada nggak Bapak Ibu sekalian yang sholat maghrib atau isya ini tadi sama sekali nggak kepikir yang lain? Waduh, sendal saya kulit ini aman nggak nanti ya taruh di luar gitu kan? Waduh, tadi bukaan saya belum habis, lupa nggak ditutup ininya, makan kucing nggak ya? Nah, itu yakin kita kepikir, ya Allah di rumah kue
baru kongguan, belum pikir kebeli yang lain. Kadang-kadang kepikir macam-macam tuh Pak. Kunci kayak yang kadang-kadang nggak ketemu Pak. Saat takbiratul ihram, oh iya ya Allah, kunci di bawah sarung tadi di meja ya. Kadang-kadang gitu loh Pak. Bener gak Pak? Ya itu semuanya kita alami Pak. Termasuk saya juga kadang mengalami. Tapi setidaknya kita berusaha Pak, agar sholat kita semakin dan semakin baik, kita memahami itu. Dan yang level yang tertinggi adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tadi Bapak sekalian ya, itulah level yang tertinggi. Karena asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Jadi puasa dan bacaan Quran kita nih Pak, insya Allah akan memberikan syafaat kepada ahlinya di hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Quran yang kita miliki bukan hanya dipajang saja Pak, di atas lemari dikasih kain putih, kasih minyak wangi ya kan. Habis itu gak pernah dibaca lagi Pak. Dia menyangka itu menjaganya. Menjaga itu ya membacanya, menjaga itu ya menghafalkannya, menjaga itu yang terpenting adalah mengamalkan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita mengamalkan itu Pak, insya Allah, ketika Rasulullah juga ditanya bagaimana kaifa kana khuluquhu Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah itu, Aisyah menjawab, kana khuluquhu Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Berarti Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui kultum ini saya ingatkan kepada pribadi saya dan kita semua, jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kalahkan dengan yang lain. Saya kemarin malam coba-coba Pak, baca Quran 1 jam. Ternyata lama juga Pak, 1 jam ba'da subuh Pak. Itu sekitar 18 lembar habis Pak, 1 jam itu. Tapi kita ini mohon maaf Pak, 5 menit aja sudah angop Pak. Habis subuh itu angop tidur. Habis itu nunggu lagi beduk duhur. Habis itu tidur lagi. Setelah dan sebelum sholat itu kita coba Pak. Kalau satu gampangnya kan kalau 1 hari 1 juz Pak, itu dibagi saja berapa lembar gitu Pak. Itu 1 bulan insya Allah hatam. Insya Allah hatam. Jadi mudah-mudahan Al-Quran yang kita miliki bukan hanya sebagai pajangan, tapi benar-benar Pak akan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, ya, akan memberikan keselamatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Walafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.